Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas C dan D akan mempresentasikan materi ke-13 yaitu penyuntingan dengan anggota kelompok kami sendiri yaitu saya sendiri Icaan dari Pujianingrum dari kelas C dengan NIM 240914371117 dan teman saya Saya Revalina Gracia Zaya Azara dengan NIM 24091437127. Saya Syarafina Zabra Hamida dengan NIM 240914371129. Saya Rahma Salsabila dengan NIM 24091437134 dari kelas C. Saya Yolanda Salsabila Putri Hartono dari kelas D dengan NIM 162. Yang pertama yaitu penyuntingan bahasa. Penyuntingan bahasa berfokus pada aspek linguistik sebuah karya dengan tujuan memastikan kebenaran tata bahasa, ejaan, pilihan kata, dan gaya bahasa agar sesuai dengan kaidah yang berlaku serta efektif dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya, lalu adapun aspek tata bahasa meliputi pemeriksaan struktur kalimat, kesesuaian subjek predikat, penggunaan kata penghubung, dan konstruksi paragraf. Dalam bahasa Indonesia, penyuntingan perlu memberikan perhatian khusus pada penggunaan imbuhan. Lalu, ada beberapa kesalahan umum meliputi kalimat tanpa subjek atau predikat yang jelas, ketidakkonsistenan dalam penggunaan kata, struktur kalimat yang terlalu kompleks, penggunaan bentuk pasif yang tidak tepat, dan kesalahan dalam penggunaan kata penghubung. Selanjutnya, lalu ada ejaan dan tanda baca, yang merupakan komponen penting dalam penyuntingan bahasa. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, penyunting perlu memastikan konsistensi dan kebenaran dalam penggunaan huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, termasuk kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, penggunaan tanda baca seperti koma, titik, titik koma, atau titik dua, penulisan unsur serapan, dan penulisan angka dan bilangan. Selanjutnya, lalu ada pemilihan kata atau diksi. Dalam konteks penyuntingan, diksi merujuk pada tindakan memilih kata atau rangkaian kata yang paling tepat, efektif, dan sesuai dengan tujuan, serta target pembaca dari sebuah tulisan. Seorang penyunting akan meneliti setiap kata yang digunakan oleh penulis dan mempertimbangkan apakah kata tersebut sesuai dengan konteks dan tingkat formalitas teks, tepat secara makna denotatif dan konotatif, menghindari redundansi dan pleonasme, mempertimbangkan dampak emosional dan sosial sesuai dengan target pembaca. Lanjut. Lalu ada gaya bahasa dan konsistensi. Gaya bahasa itu karakteristik khas dalam penggunaan bahasa oleh seorang penulis yang membedakan dari penulis lain yang mencakup diksi, struktur kalimat, penggunaan majas, dan ritme. Lalu tugas penyunting terkait gaya bahasa itu memastikan bahwa gaya bahasa yang digunakan itu efektif dalam menyampaikan pesan dan sesuai dengan tujuan dan konteks dan serta target pembaca tulisan. Dan beberapa hal yang perlu ditimbangkan yaitu kesesuaian konteks dengan tingkat formalitas teks, tepat secara makna denotatif konotatif, menghindari redundansi dan pleonasme, mempertimbangkan dampak emosional dan sosial, serta sesuai dengan target pembaca. Lalu yang terakhir ada penyuntingan isi. Penyuntingan isi yaitu fokus pada aspek konseptual dan faktual sebuah karya. Berbeda dengan penyuntingan bahasa yang menekankan aspek linguistik, penyuntingan ini lebih memperhatikan akurasi, koherensi, dan kelengkapan informasi. Jenis penyuntingan ini lebih mendalam dan sering memerlukan pengetahuan spesifik tentang subjek yang dibahas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Untuk selanjutnya adalah akurasi faktual. Akurasi faktual merujuk pada ketepatan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam sebuah tulisan. Seorang penyunting isi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua fakta, data, kutipan, nama, tanggal, tempat, dan informasi lainnya yang terdapat dalam naskah adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang penyunting harus memastikan kebenaran data numerik dan statistik, akurasi kutipan dan atribusinya, kesesuaian referensi dengan konten yang disampaikan, kebenaran nama, gelar, tanggal, dan tempat. Dan yang terakhir adalah konsistensi informasi dalam seluruh dokumen. Selanjutnya, kemudian ada koherensi dan struktur. Koherensi mengacu pada keterkaitan logis dan kelancaran aliran ide antar kalimat, antar paragraf, dan antar bagian dalam sebuah tulisan. Struktur berkaitan dengan organisasi keseluruhan tulisan, termasuk bagaimana ide-ide disusun, dikelompokkan, dan dihubungkan untuk membentuk argumen atau narasi yang utuh. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi kejelasan dan relevansi judul dan subjudul, koherensi antar paragraf dan bagian, keseimbangan antara bagian pendahuluan, isi, dan penutup, konsistensi argumen dan sudut pandang, dan transisi yang mulus antar ide dan bagian. Selanjutnya adalah kelengkapan informasi. Kelengkapan informasi berarti semua informasi yang diperlukan untuk memahami topik atau argumen yang disajikan telah disertakan dalam tulisan. Seorang penyunting isi perlu memastikan bahwa tidak ada informasi yang penting yang hilang atau kurang dijelaskan, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan substansi tulisan secara utuh. Hal yang harus diperhatikan adalah definisi istilah teknis atau konsep kunci, konteks yang memadai untuk informasi spesifik, bukti yang cukup untuk mendukung klaim, penjelasan metodologi yang komprehensif atau dalam karya ilmiah, elaborasi yang memadai untuk konsep kompleks. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, relevansi dan fokus. Relevansi mengacu pada kesesuaian setiap bagian informasi, argumen, dan deadline dengan topik utama dan tujuan seluruh tulisan. Fokus berarti pemeliharaan perhatian pada ide sentral dan penghindaran penyimpangan yang tidak perlu. Seorang penyunting isi bertugas memastikan bahwa semua elemen dalam tulisan berkontribusi pada pesan utama dan tidak mengalihkan perhatian pembaca dari fokus yang diinginkan. Penyunting perlu mengidentifikasi dan menghilangkan materi yang tidak relevan, memastikan fokus yang konsisten pada tujuan dokumen, menyeimbangkan kedalaman dan keluasan pembahasan, menghindari digresi yang tidak perlu, mengoptimalkan penyajian informasi sesuai kebutuhan target pembaca. Selanjutnya, penyuntingan teknis. Penyuntingan teknis dalam dunia tulis-menulis adalah tahapan penting untuk peneliti dan membenahi bagian-bagian berdasar dan tampilan luar sebuah tulisan, sehingga memenuhi aturan baku dan ciri khas gaya tulisan yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah menghilangkan berbagai kekeliruan teknis yang mengurangi kejelasan dan kesan profesional dari karya tulisan tersebut. Selanjutnya, format dan tata letak. Format dalam penyuntingan berhubungan dengan bagaimana tampilan fisik dan susunan keseluruhan naskah. Proses ini memastikan kesamaan tampilan dan kepatuhan pada aturan baku dan gaya tulisan yang telah ditentukan. Beberapa unsur tampilan yang menjadi perhatian meliputi
margin, spasi, dan indentasi, format paragraf dan jarak antar paragraf, penggunaan jenis dan ukuran huruf, penempatan dan format judul serta subjudul, penggunaan elemen visual serta kotak, garis pembatas, dan arsiran. Selanjutnya diselesaikan teman saya. Selanjutnya adalah ilustrasi dan grafik. Ilustrasi dan grafik adalah elemen visual yang sering disertakan dalam naskah untuk memperjelas, mendukung, atau memperkaya informasi yang disampaikan dalam bentuk teks. Proses penyuntingan terhadap ilustrasi dan grafik memastikan elemen-elemen visual ini berfungsi secara efektif, akurat, dan sesuai dengan standar publikasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kejelasan dan resolusi gambar diagram dan grafik, kesesuaian caption dan label, penomoran dan referensi silang yang tepat, penempatan yang sesuai dengan teks terkait, dan konsistensi gaya visual dalam seluruh dokumen. Kemudian citasi dan referensi. Dalam penyuntingan, citasi dan referensi memiliki kegunaan yang sangat krusial untuk menghasilkan naskah yang kredibel, bertanggung jawab secara akademik, dan mudah diverifikasi. Citasi dan referensi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan alat penting untuk menjaga akurasi, integritas, dan kredibilitas naskah. Penyunting bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kedua elemen ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang diperlukan. Aspek yang harus diperhatikan yaitu konsistensi format citasi berupa APA, MLA, Chicago, Vancouver, dan lain-lain. Kesesuaian antara citasi dalam teks dan daftar pustaka, kelengkapan informasi bibliografis, pengurutan daftar pustaka sesuai ketentuan daftar. Penyuntingan teknis juga memperhatikan konsistensi dan kebenaran sistem penomoran, serta berbagai daftar dalam dokumen. Yang pertama ada penomoran halaman, bab, dan bagian. Yang kedua ada format dan penomoran daftar berpoin atau bernomor. Yang ketiga adalah konsistensi dalam daftar istilah, singkatan atau glosarium. Yang keempat ada format dan kelengkapan daftar tabel dan gambar. Dan yang terakhir adalah penomoran dan format lampiran. Dalam studinya tentang dokumen teknis, bahwa 62% dokumen mengalami inkonsistensi dalam sistem penomoran yang berpotensi menyulitkan pembaca dalam menavigasi dan merujuk bagian spesifik dokumen. Mereka menekankan bahwa penyuntingan yang cermat pada aspek ini meningkatkan kegunaan dokumen dalam referensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarafina. Oke, selanjutnya metadata dan informasi penerbitan. Metadata membantu dalam mengidentifikasi, mengatur, mencari, dan mengolah naskah secara digital. Dalam konteks penyuntingan, metadata seringkali dimasukkan dalam file naskah, misalnya properti dokumen Word atau dalam sistem manajemen konten, dan sangat penting untuk proses publikasi daring. Sedangkan informasi penerbitan adalah detail spesifik mengenai bagaimana dan di mana naskah akan dipublikasikan. Informasi ini sangat penting dalam tahap akhir penyuntingan dan produksi. Penyuntingan teknik juga mencakup pemeriksaan metadata dan informasi penerbitan, seperti informasi hak cipta dan lisensi, data katalog dalam penerbitan, ISBN atau ISSN, dan identifikasi digital lainnya, informasi penerbit dan tahun terbit, biodata penulis dan kontributor. Aspek ini semakin penting dalam era publikasi digital, di masa metadata yang akurat memfasilitasi penemuan dan katalogisasi konten. Next. Jadi kesimpulannya adalah penyuntingan merupakan proses multidimensi yang melibatkan evaluasi,
dan perbaikan aspek bahasa, substantif dan teknik sebuah karya. Dalam era informasi digital dengan volume konten yang terus meningkat, peran penyuntingan menjadi semakin krusial untuk memastikan kualitas, akurasi, dan efektivitas komunikasi. Pemahaman komprehensif tentang ketiga aspek penyuntingan ini serta integrasi sistematis dalam editorial merupakan fondasi penting bagi pengembangan standar penyuntingan profesional di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila kami ada salah kata atau salah dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih.